Saya bahasnya Rasulullah aja sama Nabi Muhammad. Saya nggak mau ngebahas banjir yang ada di Sumatera sama di Aceh. Saudara kita yang kena banjir, mudah-mudahan biar Allah kasih kesehatan, kesabaran. Saya nggak mau ceramah itu, nggak mau. Utannya udah pada digundulin di sono. Pemerintah kita juga yang salah, masa katanya kayu tumbang potongannya pada rata banget. Saya nggak mau ceramah itu, saya ceramahnya sholawat aja sama Nabi Muhammad ya Bapak Ibu ya. Saya ceramahnya sholawat aja sama Nabi Muhammad ya. Selesai maulid banyakin baca sholawat. Sholawat yang kita baca akan menghapuskan dosa-dosa kita kepada Allah. Nabi yang sabda, Nabi yang ngomong. Nabi sabda, akthirus sholata alayya fa inna sholatakum alayya magfiratun lidzunubikum. Sholawat yang kita baca atas Nabi kita Muhammad itu akan menghapuskan dosa-dosa kita kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi zayyana al-wujud biwiladati khairil maulud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil maqamil mahmud wal haudil mawrud wal liwa'il maqud wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil khulud, amma ba'du. Yang mulia dan yang sama-sama kita hormati para alim, para habaib, para kiai, para tuan-tuan guru, para hujjaj, para orang tua, tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama Habibanal Mahbub Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Attas. Yang mulia guru kita Al-Mukarram Habib Hashim bin Ali Al-Jufri, Habib Abdullah bin Saleh As-Segaf, Habib Husain Al-Idrus, Al-Mukarram Bapak Ustadz Sarun Abdus Salam, Ustadz Muhammad Misnan, Ustadz Sulaiman SPDI. Yang sama kita hormati Al-Mukarram Bapak Haji Gaya Sutardi, Ketua RW Bapak Daryono ST, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita semua dapat kumpul untuk memperingati peristiwa agung, peristiwa yang mulia, yaitu kelahiran atau maulid junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini mendapatkan rahmat, ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, sering kita bertanya, kenapa sih tiap tahun kita selalu memperingati Maulid Nabi? Jawabannya adalah karena beliau Nabi, beliau Rasul adalah satu-satunya Nabi dan Rasul yang paling cinta, yang paling sayang sama kita umatnya.
cinta sayangnya Rasulullah sama kita umatnya enggak luntur mulai dari dunia sampai ke akhirat. Rasulullah pengen wafat, yang dicari, yang ditanyain kita umatnya. Begitu beliau dibangkitkan dari kuburnya, yang ditanya, yang dicari kita lagi umatnya. Begitu nanti kita dikumpulin di padang mahsyar, di sono nggak ada lagi orang tua yang kenal sama anak, anak nggak kenal sama orang tua, suami nggak kenal sama istri, istri nggak kenal sama suami, temen nggak kenal sama temen, sahabat nggak kenal lagi sama sahabatnya. Fa idza ja'atis shakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yugni. Manusia bakalan sibuk sama urusannya masing-masing, nafsi-nafsi. Kita nanti ngeliat Nabi Adam, kita minta tolong sama Nabi Adam, ya Abal Bashar, wahai bapaknya manusia, isfa lana, tolonglah kami. Nabi Adam enggak bisa nolongin kita. Anak-anak, jangan berisik, dengerin saya ceramah. Ntar selesai saya ceramah, saya kasih pertanyaan, yang bisa jawab saya kasih hadiah 20.000 seorang ya. Pokoknya yang penting jangan berisik, duduk yang rapih. Tuh yang di belakang jangan main handphone, taruh handphonenya. Lagi belagu batu, handphone Cina aja dimain-mainin mulu. Kantongin, jangan bercanda, madep ke sini semua. Ntar saya kasih duit, oke? Oke, ya. Nah, itu nanti kita minta tolong sama Nabi Adam, Nabi Adam nggak bisa nolongin kita. Ya Abal Bashar, wahai bapaknya manusia, isfa lana, tolonglah kami. Itu Nabi Adam nggak bisa nolongin kita. Bu, saya kalau ceramah sebenarnya enakan sama ibu-ibu daripada sama bapak-bapak. Kalau ibu-ibu biar kata ditaruhnya jauh, kalau ditanya cepet ama nyaut, cepet ama jawab. Kalau bapak-bapak biar kata ditaruh di depan saya, kalau ditanya ogah menjawabnya. Kalau nggak percaya kita cek nih, Bu, Pak. Yang nyaut cuma 5 orang, po. Beda sama ibu-ibu. Saya ceramahnya sama ibu-ibu dulu dah. Bu. Nabi Adam ntar kagak bisa nolongin kita, Bu. Nabi Adam nggak bisa nolongin kita. Nabi Adam nggak bisa nolongin kita. Nabi Adam, wah, ini ibu-ibu di Rawaroko parah banget ya. Saya bilangin ibu-ibu, ibu kalau ngaji biar rada beneran dikit. Kalau ada nabi disebut selain Nabi Muhammad, jawabnya alaihi salam, po. Nabi Adam alaihi salam, begitu. Ini mah Nabi Adam, iya. Lu ngaco pak ibu-ibu. Kayak lagi coba po, ayo po, Nabi Adam. Nah begitu, jangan iya. Tuh Nabi Adam kagak bisa nolongin kita. Lari ke Nabi Musa, lari ke Nabi Nuh, lari ke Nabi Isa, mereka nggak ada yang bisa nolongin kita. Satu-satunya manusia yang bisa memberikan pertolongan, yang bisa memberikan syafaat, cuma Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau manggilin kita umatnya, ummati, 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 analaha. Cinta sayangnya Rasulullah sama kita umatnya enggak luntur mulai dari dunia sampai ke akhirat. Alhamdulillah. Makanya dari tahun ke tahun kita selalu memperingati Maulid Nabi, karena ini adalah wujud rasa cinta kita kepada beliau Nabi. Kalau di dunia kita cinta sama Nabi Muhammad, nanti di dalam sorga kita bakal dikumpulin bareng-bareng sama Nabi Muhammad. Bapak ibu yang hadir pada pengen apa enggak masuk ke sorga? Kagak. Nonyang belakang belum nyaut, saya tanya, bapak ibu pengen apa enggak masuk ke sorga?
Kapan? Besok mau? Tuh, tadi katanya pengen, sekarang kagak. Kalau kata ibu-ibu yang di belakang, biar sorga, kalau besok mah ntar dulu dah. Saya doain yang hadir mudah-mudahan sehat panjang umur. Ya Rabbal Alamin. Nabi yang sabda, Nabi yang ngomong. Nabi sabda, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan yang dicintainya. Kalau di dunia kita cinta sama Nabi Muhammad, kalau di dunia kita cinta sama Rasulullah, nanti di dalam sorga kita juga bakal dikumpulin bareng-bareng sama Rasulullah. Bagaimana caranya kita cinta sama beliau Rasul? Beliau Rasul yang bersabda, man ahabba syai'an aktsara dzikrah. Siapa orang yang cinta kepada sesuatu, maka banyaklah menyebut namanya. Kalau kita cinta sama Rasulullah, banyakin sebut nama Rasulullah. Kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, banyakin sebut nama Nabi Muhammad. Dengan apa caranya? Dengan banyak baca sholawat. Man sholla alayya sholatan marratan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa orang yang baca selawat 1 kali, Allah balas 10. Yang baca selawatnya 10 kali, Allah balas 100. Yang baca selawatnya 100 kali, Allah balas 1000. Yang baca selawatnya 1000 kali, kata Nabi, lan tamassahun nar, nggak bakalan disentuh ama api neraka. Selesai maulid, banyakin baca solawat. Insya saya ceramahnya begini aja Bapak Ibu ya. Saya ceramahnya begini aja ya. Saya ceramahnya begini aja ya. Saya bahasnya Rasulullah aja sama Nabi Muhammad. Saya nggak mau ngebahas banjir yang ada di Sumatera sama di Aceh. Saudara kita yang kena banjir, mudah-mudahan biar Allah kasih kesehatan, kesabaran. Saya nggak mau ceramah itu, nggak mau. Utannya udah pada digundulin di sono. Pemerintah kita juga yang salah, masa katanya kayu tumbang potongannya pada rata banget. Saya nggak mau ceramah itu, saya ceramahnya sholawat aja sama Nabi Muhammad ya Bapak Ibu ya. Saya ceramahnya sholawat aja sama Nabi Muhammad ya. Selesai maulid, banyakin baca sholawat. Sholawat yang kita baca akan menghapuskan dosa-dosa kita kepada Allah. Nabi yang sabda, Nabi yang ngomong. Nabi sabda, aktsirus sholata alayya fa inna sholatakum alayya magfiratun lidzunubikum. Sholawat yang kita baca atas Nabi kita Muhammad itu akan menghapuskan dosa-dosa kita kepada Allah. Makanya selesai maulid, Bapak Ibu banyakin sebut nama Nabi, banyakin sebut nama Rasulullah. Baca sholawat make wudhu boleh, kagak make wudhu juga enggak ngapa-ngapa. Dibaca di masjid istimewa, dibaca di majlis luar biasa, dibaca di rumah juga enggak ngapa-ngapa. Bahkan baca sholawat, biar kata niatnya buat diriyain, tetap dapat pahala dari Allah. Makanya selesai maulid, banyakin dah baca sholawat, banyakin sebut nama Nabi Muhammad. Ibu-ibu yang ada di depan, selesai maulid besok kalau masak baca sholawat, enggak ngapa-ngapa Bu. Saya ajarin nih ibu-ibu yang ada di kampung Rawaroko, besok kalau mau masak baca sholawat. Kalau ibu masaknya baca sholawat, pahalanya dapat, makanan yang dimakan jadi berkah, masaknya juga selesai. Besok kalau mau masak, cetrekin dulu kompornya. Begitu kompornya udah nyala, jerang kualinya. Begitu kualinya udah panas, baru masukin minyaknya. Begitu minyaknya udah panas, empok mau goreng tempe, sambil goreng sambil baca selawat, nggak ngapa-ngapa tuh. Sambil goreng tempe sambil baca selawat. Ya Muhaimin ya salam,
salimna wal muslimin lin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Nggak ngapa-ngapa po sambil masak sambil baca sholawat, cuman jangan lupa kalau lagi goreng tempe, tempenya balik. Kalau nggak dibalik ntar angus. Tapi taruhnya tuh tempe angus kalau laki empok pulang kerja. Laki kalau pulang kerja biasain po, bukain dulu sepatunya, bukain dasihnya, tanya tuh laki, bang bagaimana bang hari ini ngojek rame apa enggak, begitu tanya tuh laki. Ini abang sound gennya turunin dikit bang, sama high-nya suara biasa aja dah biar enak. Cek 1 2, turunin lagi dikit bang. Cek 1 2 1 1, suara biasa aja. Cek 1 2 1 1, dah segini dah ya. Ibu-ibu yang di belakang kedengeran apa enggak? Kedengeran ya. Semalam saya ceramah di daerah Depok, saya tanya bapak ibu yang di belakang kedengeran apa enggak, kata dia enggak. Lah berarti kan denger dia. Lah orang dia nyaut makanya enggak denger katanya ya. Selesai ibu ngomong sama laki, udah dibukain dasihnya, udah dibukain sepatunya, ngomong dah sama laki, bang abang kalau mau makan makan aja bang, nasi udah saya matengin, sayur udah saya masak, kesukaan abang tempe udah saya gorengin, abang kalau mau makan tinggal ke meja makan, buka tutup nasinya, sendok makan dah bang. Kata lakinya, emang gua orang gila makanin sendok, maksudnya nyendok sendiri. Begitu lakinya ke meja makan, ngebuka tutup nasi, ngeliat tempenya angus hitam geseng, laki ampe kaget. Kata lakinya, astagfirullah emak lu tuh. Orang rawa rokok dulu manggilnya emak lu sama bapak lu, bener nggak begitu? Kalau yang duluanan lagi manggilnya nya sama baba. Sekarang aja orang rawa rokok kebangetan banyak lagu manggilnya segala papa sama mama, ya elah. Emang kagak malu apa melau? Makan kita cuman genjer sama tuco, manggilnya segala papa sama mama. Ada lagi orang kampung kita manggil make papi sama mami. Masa mami makan seblak make nasi? Mami apaan itu, norak banget. Ada lagi orang kampung dipanggilnya make bunda, manggil emaknya make bunda pak, asal manggil emaknya bunda bunda. Lah kalau manggil emaknya bunda berarti manggil bapaknya panda dong. Lah apaan lagi manggilnya? Emang pasangannya itu yang bikin sewot, yang bikin sewot. Santri bukan, ustadz belum jadi, ngaji kagak pernah, ke masjid kagak demen, dipanggilnya make abi ma umi dia. Ya bukan kagak boleh, boleh, cuman mantesin dulu ama muka. Kalau mau dipanggil abi ama umi, hidungnya mancung, rajin ke masjid, demen ama ngaji, urup dipanggil abi ama umi. Ini mah kadang-kadang yang bikin sewot, azan maghrib di Masjid Al-Ikhlas udah kenceng banget, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abi sama umi makai nguarin motor nyari ayam geprek, kan ngeselin. Lah dipanggil abi sama umi maghrib bukannya sembahyang malah ayab-ayaban. Manggil aja udah baba sama nya udah. Emang orang kampung kita dulu manggilnya begitu. Bapak lo ngapa sih emak lo? Ini ngapa tempe ampe angus hitam geseng begini? Kata bininya, ya Allah bang, saya tadi bang lagi goreng tempe ampe angus begini bang, gara-gara si Muhaimin bang. Lakinya nanya, Muhaimin mana? Tadi saya lagi goreng tempe sambil baca sholawat, judulnya Muhaimin. Oh lu lagi goreng tempe sambil baca selawat mak lu? Iya bapak lu. Biarin dah, biar angus-angus gua makan juga. Hitung-hitung gua nyari berkah makan tempe selawatan. Begitu kata laki empok. Aturan mau berantem nggak jadi berantem, aturan mau marah nggak jadi marah, aturan mau kesel nggak jadi kesel. Sebab apa? Sebab berkahnya menyebut nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Makanya selesai maulid banyakin dah sebut nama Nabi Muhammad, banyakin baca solawat. Insya. Kata ulama, orang yang nyebut nama Rasulullah, orang yang nyebut nama Nabi Muhammad, fihi syifa, itu akan menjadi obat buat dirinya. Makanya Bapak Ibu yang penyakitnya udah banyak, jangan cuman resep ama ke dokter, jangan cuman demen ama minum obat. Solawatnya banyakin biar penyakit diangkat ama Allah. Apalagi kalau umurnya yang udah tua, udah 60 tahun ke atas. Orang kalau umurnya udah tua, penyakit kalau udah nemplok susah ama pegihnya. Mulanya kakinya ngebet, kakinya baik, pinggangnya encok, pinggangnya waras, palanya puyeng, palanya sembuh, kupingnya budeg. Emang orang kalau udah tua begitu tuh, ada aja penyakitnya. Orang kalau umurnya ditambahin ama Allah, nikmatnya yang dikurangin ama Allah. Allah yang firman dalam Quran, surahnya Yasin ayatnya 68. Kata Allah, wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Orang kalau umurnya ditambahin ama Allah, nikmatnya yang dikurangin ama Allah. Tadiannya bapak-bapak, ibu-ibu lagi zaman muda, kaki kemana aja kuat ama jalan. Dari Rawa Rokok sampai ke Bantar Gebang jalan kaki, kagak make mobil, kagak make motor. Begitu umur mingkinan tua, umur mingkinan nambah, punya anak, punya cucu, boro-boro jalan dari Rawa Rokok ke Bantar Gebang. Mau ke Masjid Al-Ikhlas aja kudu diboncengin naik motor. Ada nggak yang begitu, Pak? Mana orangnya? Masjid yang deket aja kudu diboncengin naik motor. Asal duduk sila kelamaan, kaki gampang ama kesemutan. Bener begitu, Pak ya? Asal salah makan, kaki udah bengkak aja bawaannya. Bener nggak begitu, Pak? Emang malaikat Israel itu kalau nyabut nyawa dimulainya dari kaki. Makanya Bapak Ibu yang kakinya sering kesemutan, yang kakinya sering bengkak, itu lagi dilatih sama Israel. Makanya baik-baik tuh, banyakin ngaji, banyakin istighfar, banyakin tobat. Itu nikmat udah mulai dicabut dikit-dikit sama Allah. Yang penyakitnya banyak, banyakin baca sholawat, insya Allah penyakitnya diangkat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal. Sama-sama kita baca sholawat, mudah-mudahan yang sakit penyakitnya diangkat, yang sehat Allah pelihara kesehatannya, yang punya hajat, hajatnya Allah kabulin, yang lagi kesusahan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, yang lagi punya urusan mudah-mudahan dikabul semua urusannya berkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarin suaranya, sama-sama kita baca, mudah-mudahan kita semuanya berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqam waghfir karami waghfir lana karami salatullah salam Allah salatullah ala yasin billah Allahumma salli ala Muhammadin wa dawaiha wa afi
Amin ya Allah. Wa dhiyaiha wa ala wa sahbihi wa sallim Allahumma wa sallim ala Muhammadin sahibil bushra salatan tubash biha wa ahlana wa amin ya Allah wa muallimina wa talabatana batina min yaumina yaumil akhirah Allahumma shall ala Muhammad ya li alaihi wa sallim Allahumma Muhammad ya li alaihi wa sallim Allahumma Muhammad ya Rabbi. Ayo Bapak Ibu, pokoknya yang mau berkah dunia akhirat, mau hajat dikabul sama Allah, mau penyakitnya diangkat, mau di dalam sorga ngumpul bareng-bareng sama Nabi, kuncinya satu, banyakin sebut nama Nabi, banyakin baca sholawat. Insya sholawat apa yang harus saya baca Ustadz? Terserah, yang Bapak Ibu apal aja. Saya apalnya sholawat naria Ustadz, boleh nggak saya baca? Boleh. Yang bagaimana bacanya? Yang begini, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamam bi wajhil karim wa ala ali wa sahbi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Boleh saya baca itu Ustadz? Boleh, nggak ngapa-ngapa. Berapa kali bacanya? Jangan kurang tiap hari baca selawat naria 4444. Katanya di belakang, buset banyak amat ya. Udah banyak panjang lagi. Yang pendekan ada nggak Ustadz? Ada. Selawat apa namanya? Selawat Fatih. Bagaimana bacanya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima uglika wal khotimi lima sabako nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Kata yang di belakang, masih panjang juga itu mah Ustadz. Yang pendekan lagi ada nggak? Ada. Bagaimana bacanya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baca sebanyak-banyaknya. Masih ada lagi yang nanya, yang pendekan lagi ada nggak Ustadz? Ada. Sholawat apa namanya? Sholawat Jibril. Bagaimana bacanya? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Baca sebanyak-banyaknya. Masih ada lagi yang nanya, yang pendekan lagi ada nggak Ustadz? Mati aja mendingan. Kalau udah dikasih sholawat Jibril masih nyari yang pendek juga, udah kagak nemu. Itu yang paling pendek udah. Baca jangan kurang Bapak Ibu sholawat Jibril tiap hari minimal 1000 kali aja. Karena kata ulama, siapa orang yang menyebut nama Rasulullah, orang yang menyebut nama Nabi Muhammad, orang yang ahli sholawat, nggak boleh hidupnya ditimpa kesusahan. Makanya selesai maulid, Bapak Ibu banyakin sebut nama Nabi, banyakin baca sholawat. Insya Allah. Saya punya janji sama anak-anak, sebelum saya selesai ceramah, saya mau manggil 5 orang ke depan. Saya mau bagi duit. Kalau semuanya duit saya habis, saya panggil 5 orang aja. Nih yang palanya merah, ya, di sini, di sini. Ini munduran dikit, munduran. Ya, sini baris. Yang pakai gamis hitam, ya,
Iya. Ini yang pakai gamis hitam, sini. Maju. Habib, maju ya. Yuk. Sini. Ya. Ini, ayo. 3. Terus mana lagi? Yang mana? Ini, ya. Ayo. Ayo, maju, ayo. Ayo cepetan. Ini mau dikasih duit nih, biar cepet, ayo, biar kelar. Ayo. 4. Satu lagi nih, yuk. Dah. 1 2 3 4 5. Dah. Ya, sini. Kalau kita langsung kasih duit keenakan dia, makan gaji buta namanya. Sekarang kita doain dulu dah ya. Yang ini saya demen ngelihatnya. Kita doain gedenya mudah-mudahan jadi mubalik, jadi ulama. Amin ya robbal alamin. Yang ini kita doain gedenya jadi wakil presiden Indonesia, gantiin Gibran. Ini mukanya belernya sama masih Gibran dia ini. Ntar gedenya jadi wakil presiden ya. Nah yang ini, yang lain pada make peci, dia kagak make peci. Yang lain rambutnya hitam, dia rambutnya merah. Kita doain gedenya biar jadi penggali kuburan. Bohong. Gedenya mudah-mudahan jadi wali kota Bekasi. Amin ya robbal alamin. Kita tanya dulu satu-satu. Namanya siapa? Harun. Harun kelas berapa Run? 4. Kelas 4. Kalau udah gede mau jadi apa Run? Kau tahu? Tahu. Berarti masa depannya suram dia nih. Mau jadi apa kalau udah gede? Mau jadi dokter, mau jadi tentara, mau jadi polisi, mau jadi presiden, mau jadi menteri, mau jadi apa Run? Gak tahu apa aja. Jadi pemulung mau? Enggak. Tadi katanya apa aja harus punya Run, mau didoain mau jadi apa? Apa ya? Terserah. Terserah. Gedenya saya doain jadi tentara aja Run ya. Ya. Mudah-mudahan Arun ntar gedenya jadi panglima TNI. Amin ya robbal alamin. Namanya siapa? Arfa kelas berapa? Kelas 4. 4. Arfa kalau udah gede mau jadi apa? Pemain bola. Hah? Pemain bola. Arfa gedenya mau jadi pemain bola. Kita doain mudah-mudahan Arfa ntar gantiin Pratama Arhan. Amin ya robbal alamin. Nama siapa boy? Nah, siapa nama? Siapa nggak punya nama? Iya. Siapa? Adul. Dul. Kelas berapa Dul? Nggak sekolah Bang. Oh nggak sekolah. Adul kalau udah gede mau jadi apa Dul? Aman. Lah mau jadi apa Dul? Hah? Dukun. Jadi apa? Pemain bola aja ya Arun ya. Ntar gedenya jadi pemain bola ya Arun ya. Amin ya robbal. Nama siapa? Abizar kelas berapa? 5. 5. Kalau udah gede mau jadi apa? Pemain bola. Pemain bola. Terakhir siapa nama? Apis. Apis kelas berapa Apis? Kelas 7. 7. Kalau udah gede mau jadi apa? Nggak tahu. Ini bocah sini kayaknya masa depannya suram semua. Nggak tahu, dia nggak pada tahu cita-citanya. Saya doain dah mudah-mudahan Hafiz pokoknya mau jadi apa aja Allah jadiin anak yang soleh ya. Amin ya robbal alamin. Abizar mau jadi pemain bola ya? Kalau jadi pemain bola harus jadi pemain bola yang soleh ya. Di mana aja bertanding harus ingat Allah, harus jadi pemain yang beriman Abizar, oke? Oke. Abizar apal nggak doa makan? Apal, coba baca. Bismillah. Allahumma. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik. Ayo, barik. Allahumma barik lana fima razaqana wa qina azabannar. Bener nggak? Bener ya. Kita doain mudah-mudahan Abizar gedenya jadi pemain bola. Amin ya robbal alamin. Terakhir udah malam, Adul aja yang saya tanya. Adul ngaji nggak Dul? Enggak ngaji juga. Udah Dul, gedenya mau jadi apa kayak Dul? Iya.
Kolak kagak, ngaji kagak. Ah, parah Dul. Ini siapa nama? Arfa. Ah, Arfa. Arfa mau jadi pemain bola ya Pak ya? Arfa, coba Pak. Arfa baca surah Al-Ikhlas Pak, bisa Pak? Qul huwallahu ahad. Qul huwa. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bener nggak? Arfa mau tambahan hadiah gak? Saya kasih 100.000, mau? Mau? Enggak. Oh mau? Ya, coba Arfa kalau mau terusin yang saya baca ya. Saya kasih 100.000 cash kontan. Terusin yang saya baca. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Ayo terusin Pak. Nggak bisa. Berarti 100.000-nya nggak jadi dah kalau begitu. Ya Arfa, ntar gedenya saya doain jadi pemain bola ya Pak ya. Amin ya robbal. Nih saya bagi duit nih, tukarin ya, saya nggak bawa recehan. Siapa yang mau megang nih? Saya. Dul, pegang Dul. Adul yang paling gede ya. Buat beli anu Dul, buat beli rokok dia. Emang ngerokok Dul? Iya. Waduh, ntar buat beli paket Dul, main Zeus Dul ya. Dah balik dah. Dah. Mudah-mudahan nih anak-anak kita Allah jadiin anak yang soleh semuanya Bapak Ibu ya. Amin ya robbal alamin ya Allah. Dah, yuk Bapak Ibu semuanya yang hadir, selesai maulid banyakin sebut nama Nabi, banyakin baca sholawat. Insya Allah hidup kita bakal berkah dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Pas jam 11 malam, kalau kelamaan bukan apa-apa. Yang pertama, panitia kalau lagi acara biasanya masak makanan banyak. Kalau saya ceramahnya kemalaman, saya takut makanan yang udah dimasak nggak enak kemakan. Semalam saya ceramah turun jam setengah 12 karena acaranya banyak. Begitu saya makan, udah kelar ceramah disuruh makan. Itu makannya launya banyak banget. Ada sayur sop, ada ayam bekakak, ada sate, ada kentang yang dipotong kecil-kecil, ada buncis yang diiris kecil-kecil, ada juga bihun. Ya Allah, setengah 12 malam saya makan bihun rasanya keras kayak kabel. Ini kira-kira panitia ada bihunnya apa enggak ini? Nah kalau ada bihunnya saya kagak lama-lama, biar enak dimakan itu makanan. Tuh yang pertama. Yang kedua, kata guru saya, kalau ngasih ceramah, kalau ngasih pengajian, kebangetan lama jangan, kebangetan sebentar juga jangan, yang sedang-sedang aja. Kalau kebangetan sebentar, kesian panitia yang udah ngundang kita jauh-jauh hari. Kalau kelamaan, kesian sama jamaah. Jamaah datang dari abis isya, udah baca tahlil, baca maulid, dengerin sambutan, dengerin ceramah, pada capek. Makanya jangan kebangetan lama, yang sedang-sedang aja. Karena orang ngaji begini Bapak Ibu, kata Nabi, pahalanya itu Bapak Ibu nih nggak usah lama-lama. Duduknya 1 jam di majelis model kayak begini, nggak usah megang pulpen, nggak usah megang buku, nggak usah nyatet pelajaran. Kata Nabi, pahalanya lebih baik dari sholat sunnah dalam 1 malam sebanyak 1000 rakaat. Bapak Ibu yang hadir udah pernah apa belum sholat sunnah semalaman 1000 rakaat? Ngomongnya jangan pakai belum, ngomongnya kagak bakalan begitu. Kalau belum satu saat kejadian, ini mah udah kagak bakalannya. Boro-boro yang 1000 rakaat, terawih aja terawih paling banyak 23 rakaat. Kapanan kita kalau mau terawih nandain dulu imamnya siapa? Malam ini siapa imamnya? Ya Ustadz ini, ya lama dia mani, lama ini mani, lama nih, lama ini mah pindah-pindah sholatnya. Itu baru yang 23, apalagi yang 1000 udah kagak bakalannya. Makanya karena pahalanya gede, ujiannya juga gede. Jangan dipikir Bapak Ibu datang maulid begini nggak banyak godaan, ujiannya banyak. Kalau Bapak bisa ngeliat nih,
setan yang godain kita kalau di majlis begini bukan atu dua, ratusan setan yang godain kita. Kalau lagi ngaji begini ada setan yang nempel di mata, nempel di kuping, nempel di pundak, nempel di leher. Paling banyak kalau lagi ngaji begini setan nempelnya di pinggang sama di kaki. Saya baru ceramah 40 menit aja saya liatin bapak-bapak kakinya udah 30 kali berubah. Mulanya sila, ada yang ditarik ke belakang, ada yang diangkat ke atas, ada yang diblonjorin ke depan, ada yang diurut-urut betisnya. Orang kalau ngaji emang begitu, pahalanya gede, ujiannya juga gede. Makanya yang sedang-sedang aja. Makasih panitia yang udah ngundang saya kemari. Maafin saya nggak bisa nemenin acara sampai selesai karena saya hari ini dari jam 3 pagi udah keluar rumah Pak. Balik-balik nyampe rumah tadi maghrib, habis isya udah jalan lagi kemari. Saya nggak ada acara lagi, cuman saya mau istirahat aja di rumah. Jadi saya nggak make makan lagi, maafin panitia, saya mau langsung aja. Saya nggak make makan lagi, saya mau langsung aja, maafin. Saya nggak make makan lagi, saya mau langsung aja, maafin ya. Saya nggak make makan lagi, mau langsung aja ini, maafin ya. Saya mau istirahat aja dari pagi, saya udah keluar rumah, jadi saya nggak make makan lagi, mau langsung aja ini, maafin ya. Iya, ada pantun aja buat panitia. Begini pantunnya, ayam pitik dimakan tikus, tikusnya nyangkut di atas loteng. Kalau ada plastik tolong dibungkus, kalau udah siap tinggal saya tenteng. Berkat maksudnya itu juga kalau ada ya, ya kalau nggak ada usahain kayak caranya bagaimana biar ada begitu. Ini mah bukan minta ngingetin doang, bukan apa-apa. Kalau nggak diingetin kadang-kadang sokanan lupa ya. Ini tolong panitia jangan dianggap bercanda pantun saya ini ya. Iya berarti serius. Nah maafin kurang lebihnya, mudah-mudahan semuanya sehat panjang umur berkah dunia akhirat, amin ya robbal alamin. Sekian, terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.